Dan biarlah semua umat-Mu yang mengasihi Tuhan katakan, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Hati kami merindukan Engkau Tuhan. Seperti Musa merindukan sungai yang berair, demikian jiwa kami merindukan Engkau Yesus. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari yang percaya katakan, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari yang percaya katakan sama-sama, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. hanya Engkau Tuhan satu-satunya penolong bagi kami. Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Sebab itu kami tidak akan takut ya Tuhan. Engkau selalu ada bersama umat-Mu di pagi ini. Berjalanlah bersama kami. Engkau Tuhan yang menopang kami sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku.
ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Pada waktu Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, saya sempat menolak pada waktu itu. Tapi Tuhan tahu caranya untuk membuat saya menjadi hamba Tuhan, menuruti segala rencananya. Saya pada waktu itu dibuat bangkrut dalam pekerjaan saya. Orang Jawa bilang saya ludes. Des yang pertama itu adalah harta benda saya habis. Des yang kedua ditambah hutang. Saya mengalami suatu kesedihan, kesusahan dalam hidup ini. Dan pada saat itu Tuhan hanya berkata, kamu ikut aku. Saya akhirnya menjadi hamba Tuhan. Di dalam mengikut Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan juga tidak terlalu mudah. Karena saya tidak punya latar belakang sekolah teologi, saya tidak tahu apa itu yang menjadi pendeta atau menjadi hamba Tuhan. Sehingga dalam kehidupan saya banyak saya mengeluarkan air mata. Pada saat itu saya ingat bagaimana Tuhan berkata kepada saya, Niko, hendaklah dalam keadaanmu yang seperti ini, kamu banyak mengucap syukur. Saya diingatkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya hanya menangis waktu menangis. Saudara, pada waktu saya menangis, saya mengambil gitar. Kemudian saya ingat, tiba-tiba Tuhan memberikan kepada saya satu lagu. Saya sambil menangis, keluarlah lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Saya sambil menangis ketika menyanyikan lagu ini. Saudara, akhirnya keluarlah sebuah lagu. Sekarang dinyanyikan oleh saudara dengan begitu sukacita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Saudara, saya tahu melalui pesan ini Tuhan sudah berkata, apapun yang terjadi dalam hidup, ketahuilah bahwa aku mengasihi kamu, kata Tuhan. Bagianmu adalah banyak mengucap syukur. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mari semua bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya katakan di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Haleluya.
segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dia. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, sorak haleluya, semuanya katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Oh, dengan segenap hati ya, kalau umatmu terus memuji Tuhan di pagi ini, katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. 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 Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati yang untuk mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh orang tua kita dari Jerman, Bapak Bruri Tikoalu. Dipersilakan Pak Bruri. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat malam. Ya, mari kita satu dalam doa. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat Yesus. pagi. Ya, Bapa. Dalam pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menyertai dalam segala keadaan. Kebaikan Tuhan tidak terbatas. Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi kami, yang selalu bersama dalam segala situasi, selalu menopang dan menolong kami. Terima kasih buat hari yang indah ini. Amin. Kami ada karena anugerah-Mu saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus telah hadir di sini dan akan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri Tikoalu, orang tua kita dari Jerman ya, yang sudah menaikkan doa yang sangat indah di pagi hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, selamat bergabung teman-teman semua ya. Selamat bergabung Bu Fang Fang Lai, Bu Joyce, dan semua yang sudah hadir ya, tanpa terkecuali. Oke, sahabat percaya bahwa Tuhan kita Tuhan Allah yang baik. Ya.
Amin. Yang percaya lambaikan tangan, bilang Tuhan kita Tuhan Allah yang Tuhan baik. Allah yang baik. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Haleluya. Tuhan yang ajaib. Oke, amin. Selamat pagi juga Ibu Atanasya dari Sidoarjo yang sudah ada di Blitar ya. Dan bersama kita semua pada malam hari ini. Pagi ini waktu Indonesia, malam waktu Jerman ya. Oke, dan firman ini akan diperdengarkan oleh orang tua kita, Ibu Rosalin. Dan kita semua akan bersama-sama kita menikmati akan firman Tuhan. Amin ya. Amin. Haleluya, firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita semuanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Ada yang tahu pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 28. Benar sekali ya. Kita sudah tiba di serial yang ke-28 tanpa terasa ya. Oke, ini adalah tema yang kita akan bahas di tahun depan 2025, namun kita sudah mulai membicarakan itu di akhir tahun. Ya, oke. Ya, Bu Fang Fang Lai, puji Tuhan ya. Tetap. Bagaimana? Nggak kedengaran suaranya. Oh, oke. Suara saya. Oke, mungkin di tempat masing-masing berbeda, jadi tolong sabar. Kalau di tempat teman-teman yang lain semua suara saya bisa didengar ya? Ya. Oke, sip, mantap. Ibu Fang Fang Lai, nanti mungkin sabar saja ya, karena signal kadang-kadang tidak stabil di tempat masing-masing itu beda-beda ya. Oke, puji Tuhan. Ya, sudah dengar suara saya sekarang ya? Amin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu. Haleluya. Oke, ini dia kita sudah tiba di serial yang ke-28 ya. Dan dalam tema kita di pagi hari ini adalah mahkota abadi. Amin ya. Di dalam apa? Hidup bukan sekedar berkecukupan, Tapi berkelimpahan. Amin, amin. Amin, Ya. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita semua belajar untuk merenungkan arti dari tema ini, saudara-saudaraku. Mahkota abadi itu ada di dalam saudara bukan sekedar hidup berkecukupan, tetapi berkelimpahan. Amin. Apakah saudara setuju Tuhan ingin kita berkelimpahan? Amin. Amin ya. Karena kalau berkecukupan itu relatif, saudaraku ya. Berkecukupan itu berapa? Ada yang dapat 1 juta cukup, ada yang lain tidak cukup. Betul ya? Ada yang dapat 100 juta cukup, ada yang lain tidak cukup. Jadi, saudara-saudaraku, itu yang namanya berkelimpahan, berkecukupan itu relatif ya. Nah, tetapi semuanya itu memang semuanya kita harus menerima dengan ucapan syukur. Kalau dengan ucapan syukur itu pasti cukup. Tapi Amin. kalau kita tidak ucap syukur pasti kurang ya. Nah, saudara, memang untuk minta supaya kita diberkati berlimpah-limpah seperti doa Yabes ya. Pernah tahu doa Yabes? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah ya. Jadi Tuhan ingin kita diberkati, saudara-saudaraku. Kita diberkati berlimpah-limpah ya. Itu dia. Tetapi kalau kita minta untuk berikanlah kami hari ini makanan, seperti yang Yesus ajarkan ya, dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Cukup Bapak Ibu. Kalau makan terlalu banyak, nah nanti mengakibatkan masalah bagi tubuh kita. Berat badan kita naik, saudara-saudaraku, lalu kemudian apalagi menyebabkan kolesterol ya. Darah tinggi, asam urat, macam-macam. Itu kenapa Bapak Ibu? Dari pola makan yang tidak dijaga karena terlalu berkelebihan. Ya, nah, maka itu saudara-saudara, untuk makan kita minta yang secukupnya. Ya, secukupnya aja. Yang penting perut jangan kosong ya. Kecuali kalau ada memang momen-momen tertentu kita ada punya niat mau puasa. Itu nggak apa-apa ya. Supaya ada keseimbangan. Nah, tetapi untuk masalah berkat ini, Tuhan mau saudara minta jangan sekedar berkecukupan, minta berkelimpahan. Tujuannya apa?
Supaya dengan engkau diberkati berkelimpahan itu engkau bisa menyalurkan berkat, ya, menyalurkan berkat itu untuk apa? Mendukung pekerjaan Tuhan. Ya. Itu saudaraku. Jadi tujuan Tuhan memberkati saudara berkelimpahan itu supaya engkau bisa menjadi berkat. Katakan amin, ya. Amin. Nah, kalau diberkati cuma berkecukupan, ya cukup untuk dirimu sendiri, mungkin tidak cukup juga. Tetapi meskipun demikian, sebelum engkau diberkati berkelimpahan, dalam kekurangan pun engkau belajar mentaati Tuhan. Contoh, janda di Sarfat, dia punya sedikit tepung dan sedikit minyak, saudaraku. Secara hitung-hitungan manusia itu nggak mungkin cukup untuk dia dan anaknya, ya. Sudah janda miskin, dia juga mengalami masa-masa kelaparan di negerinya di Sarfat. Tapi Tuhan punya cara untuk memberkati dia. Tuhan utus hambanya Nabi Elia. Ya, Nabi Elia disuruh pergi ke Sarfat, ke rumah seorang ibu janda yang miskin. Namanya tidak disebutkan siapa. Tapi ini dia mewakili kita semua, Bapak Ibu. Ibu janda yang miskin ini. Dia punya sedikit minyak dan sedikit tepung. Kalau kita pikir-pikir, ini hamba Tuhan gak punya etika. Udah tahu orang miskin datang lagi di situ, merepotkan aja ini. Tapi Tuhan punya cara untuk memberkati janda miskin ini. Saudara-saudara, kenapa Tuhan gak suruh Nabi Elia pergi ke orang kaya, orang yang berkelimpahan? Kok disuruh ke janda miskin, Bapak Ibu? Ya, ini sesuatu yang benar-benar tidak masuk di akal. Tapi itu cara Tuhan memberkati ibu janda ini. Hamba Tuhan berkata, ibu janda, dia bilang, ibu, buatkan untuk saya roti, dan setelah itu ibu buat untuk ibu dan anakmu. Ini kalau ibu janda nggak takut akan Tuhan, dia bisa menggerutu, bisa ngomel, bisa bersungut-sungut, bisa sambat. Dalam hati dia nih, hamba Tuhan nggak tahu diri, udah tahu aku miskin, aku kekurangan, datang ke sini lagi, merepotkan aja. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia taat karena dia tahu siapa yang datang di tempatnya dia. Dia lakukan, Bapak Ibu. Minyak yang sedikit, tepung yang sedikit, dia olah jadi roti. Nah, setelah roti dibuatkan, dia kasih untuk hamba Tuhan. Baru dia olah untuk dia dan anaknya. Alkitab berkata, seberapa banyak tepung yang dia ambil, dia keluarkan dari tempatnya itu, surat tempayan. Tepung gak pernah habis. Minyak di dalam botol buli-buli itu, dia tuangi, minyak gak pernah habis. Selalu diisi. Siapa yang isi? Tuhan isi, Bapak Ibu. Nah, siapa percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati engkau di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar? Lambaikan tangan. Yang percaya bilang amin dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ibu janda ini menabur di dalam masa-masa kesesakan, masa-masa kesukaran, masa-masa kelaparan. Orang lagi sambat, orang lagi ngeluh, orang lagi menggerutu, orang lagi dalam keadaan rasanya itu, saudara-saudaraku, mengalami kesesakan, saudaraku. Tapi ibu janda ini, dia menabur, Bapak Ibu, ya. Siapa menabur, dia pasti menuai. Amin. Mazmur 126 berkata, ketika kita menabur, dengan mencucurkan air mata, kita akan menuai dengan sorak-sorai sambil pulang membawa berkas-berkasnya. Katakan amin. Engkau menabur tidak akan membuat engkau jatuh miskin. Percayalah, kitab Amsal berkata, ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Tapi ada yang lain yang menghemat secara luar biasa, tapi selalu kekurangan. Soal mau pilih mana? Kekurangan atau berkelimpahan? Berkelimpahan. Itu dia, Bapak Ibu, ya. Untuk Tuhan ojo ijir-ijiran, untuk Tuhan ojo hitung-hitungan, untuk Tuhan jangan takut engkau menabur. Sekalipun engkau melihat ini sedikit nggak cukup ini, belajar mentaati Tuhan. Itu adalah benih, bilang benih. Benih yang engkau tabur pastikan jatuh di tanah yang subur. Tanah yang subur itu tanah yang udah siap untuk menerima taburan itu. Amin, Bapak Ibu, ya. Oke, untuk mengerti rahasia ini kita akan lihat dulu. Nats Alkitab kita terambil dari Amsal 10 ayat yang ke-22. Ya, terima kasih Pak John. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Amsal 10 ayatnya yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Amin. Apa yang membuat kita menjadi kaya? Berkat Tuhanlah yang menjadi kaya. Angkat tangan saudara berkata, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona.
Apa yang Apa yang tak pernah pernah kupikirkan, kupikirkan, itu yang itu yang kau kau sediakan sediakan bagiku. bagiku. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kalau sampai waktunya Tuhan memberkati engkau, rasanya engkau itu seperti orang yang gak bisa menampung, gak kuat menampung berkat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Tapi kalau Tuhan belum memberkati atau tidak memberkati, engkau coba ngoyo-ngoyo, engkau coba untuk kejar, tidak akan bisa. Nah, karena itu Alkitab berkata pada waktu kita tidur pun kita diberkati. Artinya apa? Kita sudah beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan saat kita beristirahat malam hari seperti orang tua kita di Jerman ini, mereka sementara akan tidur, saudara. Ya, berkat Tuhan ada di situ, Bapak Ibu. Dan pada waktu kita bangun seperti kita di Indonesia, bangun pagi-pagi. Alkitab berkata dalam kitab Ayub, Tuhan mendatangi kita pada waktu pagi. Makanya ibadah waktu pagi ini banyak orang gak ngerti, saudaraku. Banyak orang gak tahu rahasianya. Anda bersyukur, Anda mengerti, diajarkan yang benar. Tuhan itu mendatangi kita pada waktu pagi loh, saudaraku. Nah, saya yakin kalau Tuhan mendatangi kita, saya yakin di tangannya itu dia bawa sesuatu. Apa itu? Kesembuhan bagi yang sakit. Apa itu? Pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Apa itu? Berkat bagi yang membutuhkan berkat. Amin. Amin. Tuhan bawa sesuatu di tangannya. Dan ketika dia datang, saudara, engkau sudah siap menyambut dia di pagi-pagi. Engkau layak diberkati Tuhan. Engkau layak disembuhkan Tuhan. Engkau layak ditolong Tuhan. Engkau layak dipulihkan Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Wow. Soal lihat kenapa Abraham, Ishak, dan Yakub, orang-orang Israel mereka diberkati. Karena mereka diajarkan pagi-pagi. Sebelum mereka beraktivitas, mereka mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mereka mencari Tuhan dulu. Baru Tuhan bilang semuanya akan ditambahkan kepadanya. Apa yang ditambahkan? Kebaikan ditambahkan. Saudaraku, pertolongan ditambahkan, mujizat ditambahkan, keuangan ditambahkan. Ya, jadi saudara-saudara lihat ya, orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, mereka tidak akan kekurangan satu pun yang baik. Katakan amin ya. Haleluya. Kita lihat bagian berikut ini, saudaraku. Mahkota abadi di dalam hidup bukan sekedar berkecukupan, tetapi apa? Berkelimpahan. Karena tadi, ayat tadi bilang apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payahnya tidak menambahinya. Saudaraku, orang kerjanya dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Kalau Tuhan tidak memberkati, tidak akan bisa. Tapi engkau ketika engkau diberkati Tuhan, kalau sampai Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu berkatmu itu. Tidak ada yang bisa menutup pintu rezekimu itu. Amin. Asal engkau tahu caranya, engkau tahu kuncinya, maka engkau berbahagia. Amin, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Jangan takut, Bapak Ibu. Berkat itu masalah urusan Tuhan. Urusan kita, saudara dan saya, itu adalah utamakan Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu, sumbernya dulu. Kau cari sumbernya, engkau pasti temukan semua yang ada di dalamnya. Amin. Kita cari Tuhan, sumber berkat, sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan, sumber pertolongan. Cari dia dulu. Ketika engkau mencari dia, baru engkau menemukan semuanya. Dan Alkitab berkata apa? Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang mereka cari? Sandang, pangan, papan. Ya, itu yang mereka kejar. Mereka lupa mengejar pribadi Tuhan dulu. Tapi kita semua, Bapak Ibu, kita mencari Tuhan. Tapi kita juga tetap bekerja. Ya, tetap berupaya, Bapak Ibu. Karena doa tanpa usaha juga ya, tidak akan bisa. Amin, Bapak Ibu. Itu rahasianya. Ya. Jadi kita ora et labora, berdoa dan bekerja. Ya, amin. Saya ada punya satu visi ke depan, akan membuat semacam programnya, kalau ini Tuhan izinkan, doakan Bapak Ibu. Program itu namanya BBM. Tahu BBM? B yang pertama, yaitu berdoa. B yang kedua, yaitu bekerja. B yang ketiga, menabur. Amin ya, BBM. Berdoa mencari Tuhan. Ya, setelah engkau mencari Tuhan, lalu engkau mulai bekerja. Apa yang ada di tanganmu, lakukan itu. Engkau bekerja, Bapak Ibu, Tuhan memberkati engkau. Dan M itu adalah engkau mulai menabur. Nah, saya punya kerinduan, saudaraku. Jadi semua kita, saudaraku,
Ketika kita punya 3 ini, BBM ini, kita berdoa bersama-sama, lalu kita bekerja bersama-sama, lalu kemudian kita menabur bersama-sama, hasilnya kita juga menuai bersama-sama. Kan begitu ya? Amin Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga kita semua sama-sama menikmati hasilnya. Yang percaya bilang amin. Amin. Wow, itu dia ya. Jadi jangan si A, si B saja yang diberkati. Semua kita dong diberkati Tuhan. Amin ya. Itu dia. Amin. Jadi BBM selaku. Ya, doakan ini Bapak Ibu. Ya, saya rindu sekali selaku. Dan saya tidak tahu ini kapan, tapi saya percaya bersama dengan Tuhan pasti terjadi. Yang Amin. tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin ya. Karena Tuhan juga tidak akan memberkati orang yang malas. Ya Pak ya? Ya. Orang yang malas tidak akan bisa diberkati. Orang yang rajin pasti diberkati. Tapi rajin tanpa doa juga tidak akan bisa ya. Alkitab berkata dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Ya. Amin. Bapak, jadi kita punya BBM itu, berdoa, bekerja, menabur, ya. Karena apa? Kalau engkau sudah berdoa, engkau sudah bekerja, tapi engkau tidak menabur, bagaimana engkau bisa menuai? Katakan amin. Menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit juga. Tidak menabur, ya tidak menuai. Itu yang namanya adil. Tuhan adil, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi setiap kita yang menabur ini tidak akan hilang benih itu di hadapan Tuhan. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita akan lihat ya. Dan ini dapat kita pelajari terdapat dalam Kolose pasalnya yang keempat, ayat yang ke-10 sampai 12. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini, kita akan menemukan ada 3 kebenaran. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saku? Mengerti mahkota abadi di dalam hidup bukan sekedar berkecukupan, tetapi berkelimpahan. Katakan amin, ya. Jadi, saudara bukan cuma berkecukupan, tapi berkelimpahan. Bukan untuk nanti foya-foya, tapi untuk saudara memuliakan Tuhan. Mendukung pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan tanpa ditunjang dana, dia tidak akan pernah bisa jalan, tidak bisa cepat, saudaraku. Ya, kami pelajari misi pekerjaan Tuhan itu ditunjang oleh 4 hal. 4 hal itu disebut 4D. D yang pertama yaitu data. Nah, kita perlu punya data. Ini bicara informasi. Kita mau buka satu pelayanan, kita harus tahu dulu berapa persentasi di daerah itu sudah banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan berapa yang belum percaya. Kita perlu punya data dulu. Amin. Setelah kita punya data dan sudah terima informasi itu, baru kita mulai doakan tempat itu. Doa, pendoa-pendoa dikerahkan mendoakan. Ya. Setelah kita berdoa, baru ada hamba Tuhan yang ditempatkan di situ, yang diutus untuk melayani di situ. Nah, hamba Tuhan itu juga perlu ditunjang, disupport. Ya, dengan apa? Dengan segala yang dia perlukan supaya pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Baru kita lihat bahwa benar-benar itu bisa sudah maksimal. Nah, sama seperti kalau kita lihat ya Israel. Itu kan dia punya intelijen tuh hebat tuh. Yang namanya Mossad, yang namanya Sinbad, wow, dahsyat tuh. Mereka punya punya informasi cepat sekali, teknologi, saudara. Jadi mereka menginvasi satu negara, itu intelijennya dikirim dulu, mata-mata dikirim, saudara. Nah, dia bisa lihat berapa kekuatan musuh di situ. Dia pakai senjata jenis apa? Ya, di mana dia punya alat-alat senjata dipersiapkan di situ. Dia bisa tahu berapa banyak warga yang ada di situ. Dan setelah dia sudah punya data itu, saudara, dia mulai kirim kabar ya ke Israel. Langsung jet-jet tempur. Ini bagaikan pendoa, saudaraku. Pendoa itu bagaikan jet-jet tempur yang berdoa, saudaraku. Dia membombardir pesawat-pesawat jet tempur itu, saudaraku. Dia membombardir wilayah musuh sehingga musuhnya lari kocar-kacir. Baru setelah itu dia terjunkan tentaranya, angkatan darat untuk menduduki tempat itu. Ini bagaikan hamba Tuhan ya, yang ada di lapangan. Nah, angkatan darat sudah ada di situ untuk menguasai wilayah musuh. Baru angkatan laut
Dia bawa semua perbekalan, saudaraku. Dia bawa semua bahan-bahan distribusi kepada prajurit yang ada di lapangan itu. Sehingga saudara semua bisa terpelihara. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini penting, saudara. Kita perlu punya nih. Jadi, D yang pertama itu tadi ya, data. D yang kedua, doa. D yang ketiga, duta. Ya, duta. Atau hamba Tuhan yang bertugas. Lalu D yang keempat, itu adalah dana. Ya, saudara, pekerjaan Tuhan itu butuh dana. Tapi Tuhan sendiri, Tuhan Yesus nggak butuh dana. Dia punya langit dan bumi, saudaraku. Tapi yang namanya pekerjaan Tuhan itu butuh dana. Nah, dana ini dari mana, saudaraku? Dana ini dari orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Maupun yang sedang diberkati Tuhan, maupun yang akan diberkati Tuhan. Semua sama-sama menabur. Ketika menabur itulah, benih itu akan dilipat gandakan. Siapa yang menikmati hasilnya? Sang penabur itu. Katakan amin ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Engkau menabur di tempat yang benar, di tempat yang subur, benih itu akan tumbuh berlipat-lipat selaku. Engkau menuai hasilnya, ya. Oke. Mari kita lihat Bapak Ibu, siapakah dia? Orang yang mengerti apa selaku? Mengerti mahkota abadi di dalam hidup, bukan sekedar berkecukupan, tapi berkelimpahan. Bilang berkelimpahan. Berkelimpahan. Amin. Nah, mari kita lihat ya. Ada 3 tanda orang yang berkelimpahan, bukan sekedar berkecukupan. Tanda yang pertama, dia punya 3M ini. Apa 3M itu, saudaraku? Ini dia ya. Kita akan lihat sama-sama. M yang pertama yaitu dia memiliki sukacita. Bilang sukacita. Amin ya. Ini penting, saudaraku. Memiliki sukacita, ya, sukacita di dalam Tuhan. Bahwa pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk hamba Tuhan. Jadi ketika engkau ingin diberkati Tuhan, pada saat engkau mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, mendukung hamba Tuhan, engkau perlu menabur dengan sukacita. Katakan amin ya. Jangan menabur dengan apa? Saudara berat hati. Atau saudara menabur dengan apa? Bersungut-sungut. Saudara tidak akan diberkati. Atau saudara menabur dengan apa? Saudaraku, penuh dengan sambat. Tuhan tidak akan berkenan. Menabur dengan sukacita, Bapak Ibu. Baru persembahanmu itu berkenan di hati Tuhan. Kita lihat ya, Filipi 4 ayat 10. Filipi 4 ayat yang ke-10. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Amin. Oke, jadi Paulus itu sangat bersukacita, saudara-saudara. Ya, dia sangat bersukacita dalam Tuhan, ya. Wow, ini luar biasa. Jadi orang yang, saudara-saudaraku, dia sadar bahwa dia diberkati berkelimpahan itu ketika dia mulai memiliki sukacita. Sukacita dalam memberi, Bapak Ibu. Ya, Tuhan bilang apa? Waktu kita memberi, Bapak Ibu, kita memberi dengan sukacita, ya. Bukan dengan berat hati, Bapak Ibu. Ya, karena Allah memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Amin ya. Oke, ini dia. Nah, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Kita lihat yang kedua, ini rahasianya ya. Saudara, setelah dia itu memiliki sukacita sekarang, yang kedua, dia mengatakan apa, saudara? Mengatakan tentang kebenaran. Ya, kebenaran bukanlah karena kekurangan. Ya, saudaraku. Sebab ini Rasul Paulus ini telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, ya. Jadi dia minta jemaat itu menabur bukan karena dia kekurangan, tapi menabur untuk bisa mendukung pekerjaan Tuhan bisa cepat selesai, bisa langsung tuntas, ya. Itu dia, kita lihat Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Amin. Belajar. Amin ya. Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Karena Rasul Paulus ini juga ternyata seorang rasul yang dia bisa bekerja dengan tangannya sendiri. Dan dia bisa, saudaraku, bisa dengan hasil yang dia dapatkan, karena dia seorang yang ahli dalam membuat tenda ya.
Kalau sekarang ini kontraktor gitu ya, itu bisa mendukung pelayanan dia, saudaraku. Dan itu Rasul Paulus hebat ya. Jadi kalau kita lihat strategi Paulus ini memang sangat luar biasa, saudaraku. Dia bisa membuka gereja di Efesus, di Kolose, di Korintus, di Galatia, ya di Filipi, di Roma, wow, di Tesalonika luar biasa. Dan 2/3 dari Alkitab Perjanjian Baru ini ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, ketika dia menulis surat-suratnya itu, dia ada bukan di hotel mewah, tapi dia ada dalam penjara. Wow, ini seorang rasul yang hebat, Bapak Ibu. Saya belajar dari keteladanan Paulus ini hebat sekali, Bapak Ibu ya. Nah, dia itu benar-benar bisa survive, dia bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Karena apa? Dia punya strategi-strategi dan saudara lihat pelayanan Paulus ini, Tuhan bawa dia untuk menjangkau apa? Para pejabat-pejabat, raja-raja, gubernur, bupati, ya, wali kota, sampai kalapas, kepala penjara pun dia jangkau selaku. Hebat. Tapi lihat Petrus, ya, Petrus hanya pelayanannya seputar Yerusalem aja selaku. Ya. Untuk umat Yahudi toh, tapi Paulus Tuhan pakai dia menjangkau umat Tuhan di luar Israel non Yahudi, sehingga Tuhan pakai dia sampai di istana dia bisa beritakan Injil. Ya, Bapak Ibu doakan kalau Tuhan izinkan pelayanan CLCC menjangkau ya tempat-tempat itu, ya raja-raja, saudaraku ya, bahkan kepala-kepala negara. Saya selalu dalam doa saya ucapkan itu Bapak Ibu, saya ucapkan itu dan saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Kalau sampai waktunya Tuhan bawa ke situ, wow itu dahsyat. Amin. Saya pernah Bapak Ibu, waktu datang pelayanan di Kupang selaku, saya dibawa mendoakan sang bupati di sana. Oh tiba-tiba Roh Kudus turun, lawat mereka semua. Padahal mereka semua Katolik. Supaya mereka bisa mengerti tentang apa yang saya nyanyikan, saya ajak mereka nyanyi lagu yang paling gampang aja. Haleluya 12 kali, glory, glory, haleluya, dan juga kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan lawat mereka di situ, wow, dahsyat sekali Bapak Ibu. Ya, setelah pulang dari bupati, oh, sudah ada 15 orang anak muda, preman, udah tunggu saya di hotel, mereka minta pelayanan, didoakan saudaraku. Saya seorang diri melayani mereka sampai jam 4 pagi, saudaraku. Ya, itu ada seorang anak muda ketika saya mendoakan dia merasa ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Wow, dia kaget saudaraku. Dan setelah itu saya istirahat, Bapak Ibu. Pagi-pagi setelah saya bangun, saudaraku, udah datang lagi 2 orang minta didoakan lagi. Ada seorang polisi dengan seorang pengacara minta didoakan di hotel itu, dan saya doakan mereka, saudaraku. Nah, waktu saya siap-siap mau kemas, mau berangkat ke bandara, datang lagi, saudaraku. Sang dukun, ya, paranormal, orang pintar. Dia datang dengan kakaknya, saudaraku. Jadi mereka naik sepeda motor, nah rupanya setan mencoba menghambat perjalanan mereka datang untuk menemui saya. Saudara. Berapa kali sepeda motornya banyak gembos. Dan mereka harus berhenti untuk apa? Saudara, mereka tambal ban dulu. Saudara. Sampai ketika sang dukun itu datang saudara, di hotel itu, dan dia minta didoakan. Langsung dia lepas semua, saudaraku, jimat-jimat, gelang, apa segala macam dilepas. Dan saya bilang, Ibu mau lihat kuasa Tuhan terjadi? Saudara, ini orang pintar ini, dukun ini, paranormal ini, dia ini kan menjadi sahabat, ya. Dia menjadi rekan dari para pejabat, para pengusaha. Jadi kalau mereka mau minta supaya bisnisnya lancar, ya, mereka punya jabatannya bagus, mereka selalu konsultasi dengan dukun ini. Dan saya dengar dukun ini, Bapak Ibu, di tempat praktek dia tuh nggak pernah sepi. Orang datang terus minta untuk seraku, minta untuk diramal segala macam. Tapi hari itu ketika saya mau berangkat, dia datang minta didoakan, saudaraku. Ketika saya bilang, Ibu mau lihat kuasa Tuhan, tiba-tiba langsung dia geblak, dia jatuh, dia tumpang, saudaraku. Itu teman yang, saudara, ikut pelayanan saya, dia kaget. Dukun bisa jatuh ya. Itu kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, dia kasih satu cenderamata untuk saya, ya, oleh-oleh khas dari Nusa Tenggara Timur. Dan pada saat saya dalam perjalanan, dia sudah telepon pihak bandara. Tolong pesawat jangan berangkat dulu. Ini pendeta saya mau berangkat. Tolong tunggu dia dulu. Jadi semua penumpang sudah naik, Bapak Ibu. Harusnya pesawat sudah berangkat. Tapi karena dukun ini dia punya power, punya pengaruh. Mereka dengar apa yang dia minta. Dan ketika saya sampai,
Saya naik pesawat, baru pintu pesawat ditutup, saudaraku. Lalu pesawatnya terbang. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, saya lihat bahwa Bapak Ibu, Tuhan akan bawa kita ke situ. Ya, ada orang-orang yang hatinya haus, hatinya lapar. Berdoa minta pengusaha-pengusaha. Orang-orang yang secara finansial mereka diberkati Tuhan. Betul, jamah hati mereka. Mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan. Amin ya. Amin. Nah, saya pernah mendoakan ada salah satu konglomerat di Surabaya, saudaraku. Dia punya hartanya banyak sekali, Bapak Ibu, ya. Dan istrinya bilang dia waktu dia sakit, "Ko, kamu mau nggak saya panggil pendeta doakan kamu?" Dia sebutkan pendeta mana, gereja mana, saudara, yang top-top semua, ya. Pendeta Abraham Alexander Seputra, Betani, dia bilang dia nggak mau. Pendeta Mawar Saron, Philip Mantopa, nggak mau, saudaraku. Dia bingung, saudaraku, ya. Dan suaminya bilang, "Kamu jangan coba-coba panggil pendeta datang ke rumah saya usir dia." Oh, istrinya susah sekali, Bapak Ibu. Lalu dia pikir, Tuhan, kalau gitu siapa ini yang bisa mendoakan suami saya? Dia tiba-tiba teringat saya, saudaraku. Dia bilang gini, "Kok gimana kalau saya panggil John untuk mendoakan kamu?" "Ah, itu boleh. Kalau dia saya mau." Lalu saking senangnya istrinya, dia telepon saya bilang, "Bisa nggak doakan suami saya?" Saya bilang, "Oke, saya siapkan waktu, saya akan datang." Bapak Ibu, saya datang, saudaraku. Belum bicara panjang lebar, saudaraku, ya, gak basa-basi. Saya baru bicara 5 menit, tiba-tiba Tuhan jamah hati suaminya. Dia menangis, saudaraku. Dia peluk istrinya, dia minta ampun atas semua yang dia lakukan. Namanya orang kaya, Bapak Ibu, punya uang, dia bisa lakukan apa saja. Jadi istrinya ini selalu curhat, telepon saya, dia sambil nangis. Bilang, "Gak usah takut, Tante, percaya Tuhan sanggup menjamah hati Om itu, ya." Dan akhirnya benar-benar sebelum suaminya itu meninggal, Bapak Ibu, mereka ada satu pemulihan, ya. Itulah kuasa Tuhan. Jadi makanya Bapak Ibu, dalam pelayanan ini kita butuh yang namanya pengurapan Roh Kudus. Tanpa itu tidak akan pernah bisa. Amin, saudara, ya. Oke, kita lanjut ya. Sampai di mana yang ketiga sekarang ya? Ketiga ya. Nanti setelah ini ada perjamuan kudus ya, Bapak Ibu. Oke. Yang ketiga, nah setelah itu mengetahui. Yang ketiga itu mengetahui apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Amin, Bapak Ibu. Dalam segala hal tidak ada rahasia baginya. Bagi seorang hamba Tuhan tidak ada rahasia. Dalam kekurangan, dalam kelimpahan dia sudah lewati semuanya. Amin ya. Oke, mari kita lihat Filipi 4 ayat 12. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Amin. Amin ya. Luar biasa, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Ini dahsyat sekali, Bapak Ibu. Jadi perlu mengetahui yang ketiga, mengetahui apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Saudara sudah pernah alami ini, Bapak Ibu? Waktu kekurangan, gimana perasaanmu? Waktu kelimpahan, bagaimana suasana hatimu kan? Dalam segala hal tidak ada rahasia bagiku ya. Oke, sekarang kita lihat kalau gitu apa hasilnya. Ini dia, saudara-saudaraku. Hasil yang akan kita nikmati ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia memiliki apa, saudara? Memiliki perhatian bagi hamba Tuhan, meski dia sendiri tidak ada kesempatan baginya. Jadi ada perhatian yang luar biasa dari jemaat kepada hamba Tuhan itu, Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu di dalam Filipi 4 ayat 10. Ya. Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Amin. Amin. Ya, jadi ini luar biasa, jemaat-jemaat Tuhan, Paulus puji mereka. Dibilang apa? Memang, ya saudara-saudaraku, selalu ada perhatianmu, perhatian jemaat kepada pendetanya, kepada hamba Tuhannya. Tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Mungkin karena mereka ini sibuk ya, dan mereka tidak sempat ketemu. Tapi paling tidak, Bapak Ibu, mereka punya perhatian dalam bentuk saudara. Mereka punya benih itu, berkat itu. Mereka punya dukungan itu berupa apa? Finansial untuk hamba Tuhan itu selalu ada ya. Ada orang-orang yang memang karena sibuknya dia, saudaraku,
Dia tidak sempat, saudara, ya, bisa ketemu. Dia hanya titip persembahan, dia titip berkat itu. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu, ya. Oke, mari kita akan lihat, saudara-saudaraku. Yang kedua, ini dia, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia telah belajar, ya, belajar apa? Mencukupkan diri dalam segala hal. Amin, Bapak Ibu, ya. Sehingga saudara tidak sampai memberatkan kehidupannya. Kita lihat Filipi 4 ayat 11. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Amin. Amin. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi gini, Bapak Ibu. Kalau kita mau ikut, saudara, kebutuhan hidup, itu pasti cukup. Tapi kalau mau ikut gaya hidup pasti tidak cukup. Benar nggak? Lihat orang punya mobil baru, nah kepingin punya mobil baru. Nah, pasti nggak cukup, Bapak Ibu. Lihat orang punya apa, Bapak Ibu, ya? HP baru, kepingin punya HP baru, ya pasti tidak cukup. Nah, makanya di sini Bapak Ibu belajar mencukupkan diri. Tapi kalau ada berkat itu berlebih, silakan, ya. Mungkin karena HP-nya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, apa boleh buat, bisa beli yang baru. Tapi selama masih bisa digunakan, pakai dulu, ya. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk saudara bertanding, bersaing, tidak. Tapi bagaimana belajar mencukupkan diri dulu. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, saya bersyukur sekali saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Biasa bulan Desember itu bulan Natal, ya. Jadi kalau Natal itu identik dengan baju baru. Nah, jadi kalau kita mau pergi ke gereja itu harus ada baju baru. Kalau pakai baju lama itu rasanya tuh kita minder sekali. Rasanya tuh nggak percaya diri, ya. Jadi saudara-saudara, tahun-tahun itu kita sangat membutuhkan baju baru. Ya, saudaraku. Nah, tapi setelah kami belajar akan firman Tuhan, rahasia-rahasia firman dibukakan, puji Tuhan Bapak Ibu, setiap tahun saya tuh dapatkan baju, ya. Apakah itu hem, saudaraku, kemeja. Saya dapat, saudaraku. Saya melayani ada satu perusahaan, ya, perusahaan kosmetik, saudaraku. Itu setiap tahun dia kasih, ya. Itu dia kasih hem, dia kasih baju baru untuk hamba-hamba Tuhan, saudaraku, ya. Termasuk saya juga dapat. Nah, jadi saya nggak perlu lagi beli baju baru, Bapak Ibu. Pada saat bulan Desember itu, ya. Tuhan sudah siapkan, saudaraku. Jadi saya tinggal menikmati aja. Ya, sampai kadang tuh lemarinya itu penuh, Bapak Ibu. Tapi saya salurkan yang sudah saya pakai itu saya kasih kepada yang membutuhkan, saudaraku, ya. Tapi ketika saya menabur pakaian, saya menuai pakaian, saudaraku. Padahal pakaian itu bagi saya suka sekali, udah bagus ini. Merek ini bermerek yang terkenal. Saya suka, Bapak Ibu. Tapi karena saya lihat ini hamba Tuhan, teman ini dia butuh, sudah saya kasih, Bapak Ibu. Namun saya menuai kembali, Bapak Ibu, ya. Jadi daripada lemari itu penuh dengan pakaian kita tidak nikmati, ya, mending kasih orang lain menikmati. Katakan amin, ya. Itu dia. Jadi mencukupkan diri, saudaraku. Nah, kita lihat yang ketiga, yang terakhir, ya. Oke. Kita akan lihat bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia praktekkan rahasia hal kenyang, hal lapar, kelimpahan dan kekurangan, ya. Dia sudah mempraktekkan semuanya itu. Kita lihat Filipi 4 ayat 12. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam yang hal kenyang maupun dalam hal maupun dalam hal kelaparan. Ya. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Amin. Amin, ya. Jadi dia praktekkan dalam segala hal. Hal kekurangan, kelimpahan, dalam hal kenyang, dalam hal lapar. Dia sudah menjalani semuanya. Jadi orang bilang ini sudah makan cili garamnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita hanya bisa bersyukur, Bapak Ibu. Walaupun hari ini kau merasa berkatmu itu sedikit, tapi ketahuilah ketika kau belajar bersyukur kepada Tuhan, yang sedikit Tuhan akan ubah jadi banyak, ya. Yang kurang jadi melimpah. Yang tidak cukup bisa menjadi cukup, bahkan sangat cukup.
Asal disertai dengan rasa syukur, Bapak Ibu, ya. Dapat banyak kalau tidak bersyukur, menggerutu, sambat, ya, mengeluh pasti kurang. Tapi kalau dapat kurang sedikit, engkau ucap syukur, Tuhan mampu untuk melipat gandakan itu. Contoh, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ekor ikan, kan? Dia ucap syukur, terjadi mujizat pelipat gandaan. Semua makan sampai kenyang, sampai ada sisanya 12 bakul, saudaraku. Untuk siapa itu? Untuk 12 murid yang bekerja, ya. Untuk siapa itu? Untuk anak yang punya 5 roti, 2 ekor ikan, yang menabur, dia menuai kembali, ya. Bahkan ada sisanya 12 bakul, Bapak Ibu. Jadi jangan takut, ya. Kita sudah belajar pagi hari ini. Oke, kita akan berdoa dulu. Tadi siapa yang berdoa? Bu Andri tadi berdoa, ya. Pak Bruri, ya. Oke, silakan Bu Andri akan berdoa untuk firman. Oh, perjamuan kudus dulu. Oke, maaf. Oke, untuk saudara-saudara, saya sampaikan, ya, setiap hari Minggu pagi kita ada perjamuan kudus, ya, dan malam kita ada perjamuan kudus, ya. Jadi saudara-saudara tiap hari Minggu saudara siapkan roti dan anggur, ya. Oke, mari Bapak Ibu. Kita akan berdoa dulu untuk perjamuan kudus ini, ya. Haleluya. Tuhan berkati perjamuan kudus ini. Lewat perjamuan kudus kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari pegang roti di tangan kanan saudara-saudara sekalian. Imani, Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan, saudara-saudaraku, makanlah. Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat anggur tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari minum, saudaraku. Oleh bilur Yesus, siapa yang sakit, engkau disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, silakan Bu Andri berdoa dulu buat firman Tuhan yang kita dengar, ya, di pagi ini. Ya. Baik, terima kasih Pak John, terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita hati kita untuk kita teguhkan firman yang telah kita dengar. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kami datang kepadamu Bapa. Segala puji syukur, hormat kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur buat anugerah kemurahan yang selalu ada di dalam hidup kami. Amin. Kami ada sampai saat ini bukan karena kehebatan kami, Bapak, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau, Bapak. Amin. Terima Engkau kasih. adalah pelindung kami, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah kota benteng kami. Ya. Yesus, Engkau telah melayakan kami untuk datang memuji, menyembah Engkau, Bapak. Yes. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami sembah dan kami agungkan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, Bapak, yang telah disampaikan oleh Pastor John. Biarlah firman yang Engkau yang telah kita dengar, Tuhan, biarlah firman-Nya menuntun kami di dalam kehidupan kami dan selalu melekat di dalam hati kami, Bapak. Berkatilah Pastor John, urapi John dengan kuasa Roh-Mu yang kudus yang dahsyat, Bapak. Selalu jaga Pastor John di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Terjadi. Dengan istrinya, Tuhan Yesus. Yes. Berkati Bu Sinta, Tuhan, di dalam pelayanan berikan hati yang penuh kesabaran yang banyak, agar selalu setia mendampingi Pak John kemanapun Pak John. Amin. Berkati juga anak-anaknya, Bapak, berikan kepintaran, kecerdasan, dan kesehatan yang baik, Tuhan, agar mereka selalu berhasil, mereka berhasil di dalam pendidikan. Amin. Tuhan, pakai Pak John sesuai dengan pelayanannya, sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Jaga Pastor John, berikan kesehatan yang ekstra, Tuhan. Benar, amin. Sehat.
Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah melakukan perjamuan kudus Bapak. Roti adalah lambang dari tubuhmu dan Ya, anggur adalah lambang dari darahmu Tuhan. Kami percaya roti dan darah yang telah kami makan dan kami minum ini adalah bukan roti dan anggur biasa, tapi yang telah diberkati oleh Engkau. haleluya. Ampunilah dosa-dosa kami, Bapak. Ya, Ampunilah Yesus. kesalahan-kesalahan kami. Karena kami tahu kami adalah manusia yang lemah, selalu berbuat sesuatu yang tidak Ya, berkenan. Yesus. Tapi kami percaya, Bapak, Engkau selalu menopang kami. Engkau selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu saja, Ya, nama Yesus. yang berkuasa untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Bu Andri Marantika SST dari Kota Kediri yang sudah menaikkan doa peneguhan firman ya. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Amen. Kembali kepada host kita pagi ini Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih pada Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kita semuanya jemaat gereja SCC melalui pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang baru buat kita. Kita terus dalam pelayanan Pastor John. Kita terus berdoa Pastor John diberikan kekuatan, kesehatan, kesegaran, semangat terus yang menyala-nyala di dalam kehidupan Pastor John, bahkan hikmat-hikmat yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada Pastor John dan Pastor John berikan pada kita semua jemaat gereja SCC agar kita semua bertumbuh di dalam keimanan rohani kita. Terima kasih Pastor John, Tuhan Yesus berkati, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengucap syukur ya Bapak Ibu sekalian bahwa firman-Nya berindah buat kita, satu rema yang boleh kita terima pada pagi hari ini, yaitu mahkota abadi bisa dapat kita terima dalam kehidupan kita, bukan sekedar berkecukupan tetapi kita menerima yang selalu berkelimpahan. Kita imani, yakin, percaya. Amin Bapak Ibu. Amin. Di dalam Amsal 10 ayat 22 itu berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Kita imani, yakin, percaya. Amsal 10:22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita semua kaya. Amin. Tidak akan menambahinya. Kita receive-kan. Amin Bapak Ibu. Amin. Berkat buat kita semuanya di bulan Natal ini, di akhir tahun 2024 ini, kita percaya kita masih tetap ada bersama Immanuel. Tuhan Yesus selalu ada beserta kita semuanya. Kita akan menyongsong tahun baru dengan penuh yakin percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya pada pagi hari ini melalui firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas yang luar biasa. Yes, yes, yes. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Opa Bruri Tikoalu yang sudah berdoa tadi sebelum firman Tuhan disampaikan, bersama Oma Rosalin yang dari Jerman yang sudah memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Opa Bruri dan Oma Rosalin. Meskipun waktu malam teman, tetapi Opa dan Oma masih terus mencari hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Maka yakin percaya semuanya akan ditambahkan buat Opa dan Oma bersama Tuhan. Amin. Terima kasih. Cucu semuanya diberkati ya Opa Oma. Tuhan Yesus berkati, semangat Opa Oma, dan nanti selamat beristirahat tidur malam. Tuhan Yesus akan memberkati selalu. Terima kasih Opa Oma. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada Ibu Andriana Marantika dan juga sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Andriana Marantika yang masih bertugas sampai pada pagi hari ini tempat pekerjaannya. Tetap semangat Bu Andriana Marantika. Biar Bu Andriana Marantika boleh menjadi berkat terang di tempat pekerjaannya. Nama Tuhan Yesus tinggikan dan Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Bu Andriana Marantika. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga semua yang ada di Kediri. Haleluya. Dan kita masuki tata ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Oke, Pak Lukas, mungkin nanti Ibu Nina nanti mau nyanyi satu lagu ya. Dia sudah siapkan alat-alat di sana. Wih, haleluya. Mantap nih Ibu kita ini. Ibu Nina mau nyanyikan satu pujian? Yo. Sebelum menyanyi doa dulu apa Pastor? Ya, doa profetik sampai Ibu Nina siapkan ya. Semua peralatannya. Ya. Oke. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan doa profetik
bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa yang ada di Kediri, yaitu Nina Armedi. Saya persilakan menaikkan 2 prophetic. Haleluya. Ya, shalom, selamat pagi, Pastor John. Shalom. Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi. Bisa. Nina. Luar biasa. Ya. Signal, saya kena. Suaranya Bu Nina, speakernya. Baik Bapak Ibu, saya akan menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam ke atas di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk doa prophetik yang dinaikkan oleh Ibu Nina Armedi dari Kediri. Ya, sama-sama Pak John.
Haleluya. Terima kasih Bu Nina Armedi yang sudah Sama-sama menanti Pak Lukas. Memberkati bagi Pak Lukas bangsa dan juga. negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Semangat Bu Nina Armedi. Amin, amin. Semangat. Oke, mantap. Dan kita akan masuk di tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus Kristus luar biasa, yaitu Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari Blitar yang saat ini ada di Blitar. Saya persilahkan Ibu Atanasia. Terima kasih Lukas atas kesempatan pada saya. Shalom, selamat pagi Bapak Pastor. Shalom. Semua yang shalom buat Opa Oma yang ada di Jerman. Selamat malam Opa. Ya, selamat pagi Bu Atanasia. Bapak yang dikasih Tuhan. Maaf badan kurang enak ini saya. Ya. Sampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Ibadat doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB, pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB, menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Didoakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadat CLCC Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu 11 Januari 2025 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Tempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ibadat pembukaan awal tahun. Naik ke atas, Pastor. Ya, masih menunggu jaringan. Iya. Ya, ini dia. Doakan juga untuk pelayanan gereja. Oh, sudah ini pasti. Ya, sudah. Oke. Jangan lupa nanti tanggal 31 malam kita semua hadir di Zoom dari jam 7 sampai selesai yang dipandu oleh Bapak Pastor kita John Sarbunan MA dari Kediri. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan Ibu Atanasia Puji Astuti Esti. Memberkati Ibu Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak Pastor. Haleluya. Terima kasih buat Atanasia Puji Astuti Esti yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Sehat Bu Esti, sudah sembuh. Haleluya. Tadi malam sudah ke dokter, sudah disuntik, sehat hari ini pasti. Anaknya Jensen semuanya. Haleluya. Salam buat keluarga di Blitar. Haleluya. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan suara emas Ibu Nina Armedi, mari kita bersama-sama kita menaikkan doa deklarasi dulu ya Pastor. Oke. Ya, nanti dipandu Ibu Ros ya dari Jerman. Ya, silakan Pak Lukas. Yes, siapa aja? Oke. Doa deklarasi pertama oleh Ibu Fang Fanglai dari Surabaya.
Makasih Pak Lukas. Sama-sama Ibu Fang-Fang, semangat. Dan ada Semangat. Ibu Joyce Putira yang dari Sidoarjo. Mantap. Mantap. Dan yang ketiga ada Alin dari Kediri. Dan ada Ibu Maria. Ibu Maria, maaf, dari mana Ibu Maria? Sidoarjo. Dari Kalimantan, Pak Lukas. Dari Kalimantan. Teman saya dulu tinggal di Sidoarjo. Siap, Ibu Maria, nanti sama-sama naikkan doa deklarasi ya, Ibu Maria. Ya. Oke, terima kasih. Dan ada Ibu Nina Armedi. Nomor berapa saya? Nomor 5. Nomor 5. Oke, siap. Dan yang terakhir ada Ibu Andriana Marantita Bali. Dari Kediri. Ya. Sudah cukup? Nomor 6? Ya. Ya. Ya, silakan nomor 1 siapa? Bu Fang-Fang Lai. Ya, silakan Bu Fang-Fang yang paling atas ya. Ya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Nomor 2. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Bu Alin. Ya. Alin yang di tengah. Yang ketiga, Pak John. Oh, yang ketiga ya. Oh, yang paling bawah ya. Yang ketiga, Ya. silakan Alin. Yang paling bawah ya. Ya, yang ketiga paling bawah. Silakan Lin. Oke, mungkin ya, gimana Bu Nina? Sudah siap Alin? Ya. Ya, silakan Alin. Ya. Nomor 3. Nomor 3 paling bawah ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemuliaan bagi keluarga umat Tuhan, gereja CLCC. Terjadilah. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Yang keberapa sekarang? 4. Yang keempat. Oke. Ibu Maria. Bu Maria, paling atas ya. Ya, silakan Bu Maria. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah di dalam nama Yesus. Nama Yesus. Yang kelima di tengah Nina. Nina. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Ya, yang Ibu keenam Andri. siapa? Bu Andri. Ibu Andri. Ya, Bu Andri, apakah mungkin lagi ngurus pasien ya? Oke. Oma Rosalin aja nggak apa-apa, Oma. Ya, Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan Yes. beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah, Terjadilah terjadilah di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat keenam pendoa deklarasi. Tuhan berkati semuanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dimana kita semuanya sudah menaikkan doa-doa deklarasi yang kita doa, kita imani, kita yakini, kita percaya hari ini semuanya terjadilah dan atas kehidupan kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus berkati buat kita semuanya. Semangat selalu. Haleluya. Dan kita akan masuki selanjutnya, yaitu kita mendengarkan suara emas ibu kita Nina Armedi yang akan menyampaikan pujian dan penyembahannya. Waktu kesempatan saya persilahkan Ibu Nina Armedi. Oke, terima kasih John, atas waktu nanti dan kita kesempatan. mau kesaksian Oke, baik. sesudah Joyce. Ibu Nina. Iya. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, Bapakku. Ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Bapakku. Ajar segala rancangan, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan itu saya memuji Tuhan. Amin, haleluya. Luar biasa. Armedi atas pujiannya yang sudah dinaikkan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dan kita mengucap syukur Bapak Ibu sekalian, di mana ibadah pagi hari ini sudah akan selesai. Dan saya sebagai host sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pelayan-pelayan tugas yang sudah bertugas pada pagi hari. Sekali lagi terima kasih Bu Nina Armedi buat pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Semangat ya Bu Nina. Ya, sama-sama Pak Lukas. Manuel, Tuhan besarkan Ibu Nina, juga kepada Ibu Atanasia Pujastuti juga terima kasih buat pelayanan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Aku ibadah, aku ibadah, matikan. Aku ibadah. Siap. Oke, dan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan juga kepada hamba Pastor John Sarbunan juga saya ucapkan terima kasih buat pelayanan pagi hari ini. Semangat Pastor John, Tuhan Yesus memberkati Pastor John juga. Dan sepenuhnya saya akan kembalikan kepada
Ibu koordinator kita yang pakai Tuhan Yesus luar biasa, yaitu Ibu Atanasia Pujiastuti SD. Saya persilakan Ibu. Ya, sebelum kembali kepada Ibu Atanasia, Ibu Joyce mau bersaksi, Kak? Ya, saya mau Ya, memperkenalkan. Shalom. Ya, shalom. Bu Luar Joyce. biasa. Saya mau memperkenalkan ada Ibu baru masuk, Ibu Maria. Itu saya kenal dari Pak John, dari Ibu Maria. Dia luar biasa. Di situ saya sudah mulai dekat sama Tuhan. Tadinya saya tidak mengerti apapun. Memang Ibu Maria ini orangnya keras, tapi bagus sekali kalau kasih nasihat saya. Saya selalu terima. Kalau memang dengan hati yang keras, dengan ucapan yang keras, saya percaya. Dia dipakai Tuhan, Bu Maria. Yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya pokok ada ibadah di mana, saya ditelepon. Kalau memang saya bisa, saya berangkat. Waktu saya kerja itu memang saya sudah kenalan dengan Bu Maria, karena dia tetangga dengan saya di Sidoarjo. Dia tinggal di Taman Pinang, saya tinggal di Gading Fajar, jadi dekat satu arah kalau mau keluar. Ya, itu kesaksian, saya perkenalkan teman saya, Ibu Maria Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak John. Ya, kembali kepada Ibu Atanasia Pujiastuti SD. Oke. Kita akan lihat dulu ya foto ini ya. Sebentar Bapak Ibu, kita akan lihat ini. Beberapa tahun lawatan Tuhan terjadi ya. Pak John, saya izin. Oke, ya Cifang. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Itu ada saya. Dan minyak banyak orang tuanya Bapak. Ngalir penuhiku, ngalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer. Oke, itu adalah ini ya, pelayanan kita beberapa tahun yang lalu ya, sebelum pandemi. Ya, kembali kepada Ibu Esti. Ya, Pastor, terima Ya, kasih. silakan. Saya ucapkan terima kasih buat semua yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini. Pertama, terima kasih buat Bapak Pastor John, hamba Tuhan yang luar biasa, yang selalu memberkati kita dengan firman-firman yang luar biasa, yang sudah membuka rahasia di dalam firman kita semua. Tuhan Yesus memberkati Pastor, umur panjang, kesehatan, semua satu keluarga, Ibu Sinta juga anak-anak yang terkasih. Terima kasih Bapak Pastor, dan terima kasih buat pelayan kita, Bapak Lukas Krisnanto, Ibu Nina Armedi, dan semua Bapak Ibu yang sudah menaikkan doa. Doa apa, Pastor?
Yang mana? Doa deklarasi. 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 Oke. Iya. Pasti didengar Tuhan, pasti dikabulkan, dan akan terjadi mujizat pada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih, dan terima kasih Ibu Maria, salam kenal. Ya, Ibu Maria, salam kenal. Selamat mengikuti ibadah kita setiap pagi, siang, dan malam ya Ibu Maria. Ya, salam kenal, dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih buat Oma, Opa dari Jerman. Terima kasih, selamat istirahat. Selamat malam di sana. Ya, buat semuanya yang sudah hadir, Ibu Andriana, Ade Alin, Your Miracle, Ibu Sinta, Gereja Selsisi, Ibu Melawati, semua yang sudah hadir, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya kami serahkan pada Bapak Pastor John untuk menutup ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Kami persilakan. Oke, mari Bapak Ibu kita serukan sama-sama ya di hadapan Tuhan. Hosana, Hosana bagi Tuhan Yesus. Bagi Dia. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan kita mau bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini, malam ini ya. Waktu pagi, waktu Indonesia. Terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Amin. Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan di hari ini. Semua yang datang melayani Tuhan, semua yang beribadah, Engkau layak diberkati, Engkau layak disembuhkan, Engkau layak ditolong Tuhan, Engkau layak dipulihkan, Engkau layak mengalami keajaiban Tuhan di dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini. Tuhan berkati ibadah nanti siang jam 1, dan berkati ya Tuhan ibadah nanti malam. Bu Yeti dan tim akan melayani, dan semua yang hadir di dalamnya Tuhan memberkati semuanya. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Bu Nina, Alin, Bu Maria, sama-sama Pak Bruri, Bu Rosalin. Oke, Tuhan berkati ya. Lukas, Bu Joyce, Alin, Lukas yang Cindy, ganteng. Happy Sunday. God bless you all. Diawati, ya. God bless you all. God bless you all. Selamat pagi, selamat malam. Selamat beraktivitas. Selamat istirahat. Pak Bruri, Bu Rosalin, Lakers Laven. Bye-bye. God bless you all. Bye-bye. Bye. Amin.